budayaan, mulai bicara tentang filsafat, mulai bicara tentang sosiologi segala macam. Kalian akan bersentuhan dengan itu. Tapi kalian harus bisa menentukan prioritas kalian sendiri. Kalian mau ikut di peer group yang mana? Gitu. Jangan terlalu ikut banyak, karena kalau semakin kalian banyak, kalian akan terdistraksi karena bidang, fokus atau mungkin tema di masing-masing peer group akan berbeda, dan itu membutuhkan memori, membutuhkan tenaga yang berbeda. Gitu. Kalian akan capek. Jadi cari peer group yang, atau misalnya buat peer group yang betul-betul bisa mengembangkan bidang kalian ini. Jadi tidak masalah ikut yang berlawanan bahkan dengan Islam, atau mungkin kalian bicara pendidikan tapi kalian dapatnya pendidikan itu bukan di kalangan Islam, malah dapatnya misalnya di orang-orang sekuler, misalnya peer group orang-orang Islam tapi mungkin agak-agak sekuler, agak liberal. Tidak masalah, sangat tidak masalah, karena itu akan mengembangkan kerangka pikir kalian. Kalian akan menemukan banyak kesalahan pendidikan Islam di situ, dan banyak realitas pendidikan yang akan kalian temukan di situ. Jadi tidak masalah itu apa kalian berkelawanan segala macam, tidak masalah. Gitu. Yang penting sesuai dengan bidang minat kalian, jangan sampai melenceng. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal apa tadi? Ya nanya. Oh, yang ideal. Oh ya, peer group yang ideal. Kalau kalau kita bicara ini tak sederhana aja. Kita konteks sekarang aja penulisannya. Ya idealnya peer group yang bisa mengembangkan kompetensi penulisan kalian. Itu yang ideal. Kalau kalian ingin belajar menulis, masuk ke peer group yang tidak ada hubungannya sama itu, nah, maka itu bukan peer group ideal buat kalian. Misalnya kalian peer group kalian butuh belajar menulis, tapi peer group kalian yang kalian masuk itu adalah peer group yang hubungannya dengan sosial kemasyarakatan, misalnya, ya nggak nyambung. Kalau peer group kita misalkan anime gitu, berarti kita ambil circle yang anime-anime gitu biar kita bisa menulis gitu. Iya, tentang itu One kan Piece berarti kan misalkan. itu kan dirimu bergerak sendiri toh sebagai penulis toh tentang anime toh. Bukan sebagai satu kelompok toh. Ya itu misalkan kita bikin kelompok. Boleh, itu boleh. Itu. Tapi menulis tentang anime, kalian harus, kalau misalnya penulis ya, kalian harus punya komitmen nulis dong. Iya dong. Ya dong. Ya. Nah, gitu. Ini peer group yang ideal itu yang membawa ide kalian dan mampu untuk membawa kalian ke tujuan kalian. Gitu. Karena kalau kita melihat realitas sekarang itu sedikit gitu yang mau minat tentang keilmuan, pendidikan yang sesuai dengan prodinya. Kita tuh lebih disibukkan dengan malah keilmuan yang di luar dari kapasitas kita sebenarnya di Fakultas Agama Islam dengan 3 prodinya ini gitu. Banyak yang malah baca novel di luar dari keislaman itu, nonton malah drakor, KKN dan sebagainya gitu loh. Apakah ini bisa dimanfaatkan dengan peer group ini kemudian dimaksimalkan karena dia suka ini, ya udah dilanjutin, kemudian dia bisa nulis tentang itu, barangkali bisa dikait-kaitan dengan keislaman itu ya sesuai dengan prodinya gitu. No, itu sangat bisa itu, sangat bisa. Dan itu gunanya peer group. Untuk apa bahasanya? Ya mengembangkan kalian pribadi ya secara berkelompok ya. Karena jujur, aku juga banyak terdistraksi selama di FA ini. Karena emang struktur, maaf, ini terekam atau gimana nih? Oh iya, terekam ini. Ini budaya ilmu di FA itu sangat tidak mendukung. Gak apa-apa pakai mic aja. Gak apa-apa. Ini somasi. Gak apa-apa. Aduh, pematerinya takut ini. Gimana ini? Parah ini. Gak apa-apa siapa. Ya, pokoknya yang tak bicarakan adalah struktur keilmuan di sini tidak akan mampu untuk mengembangkan diri kalian sebagai sosok ilmuwan kecuali kalian punya kelompok sendiri. Makanya aku buat SIT Institute. Masuk SIT Institute. Ya, enggak gitu dong. Maksudnya kalian bisa buat komunitas sendiri. Abdu bisa kalian manfaatkan. Sangat bisa kalian manfaatkan karena sudah punya ekstensi, sudah punya anggota, sudah punya segala macam. Tidak harus buat dari awal.
kalian punya anu sendiri nih. Pakai mic-nya dong, nggak kedengeran. Sini. Jadi gitu, kalian punya SDM yang sudah mumpuni, kalian sudah punya sumber daya yang sudah bisa kalian gunakan, tidak mulai dari nol untuk membangun peer group ini. Begitu. Jadi aku sendiri juga pengalaman selama di FAI itu apalagi semester awal ya. Itu buku-buku yang tak beli itu hampir tidak ada buku pendidikan. Hampir tidak ada. Di mentor reading udah ditanyain belum? Enggak ya. Kayaknya enggak nih. Emang kita sekarang bahkan berapa kira-kira buku tentang pendidikan di koleksimu? Pendidikan. Tentang Itu pendidikan. Cuma semester 1 sih yang dasar-dasar toh. Buku kuliah. Kuliah. Selain itu? Selain itu banyak. Oh, lombanya? Tentang pendidikan. Enggak, maksudnya sekarang prodinya apa? AI. Oh, terus buku koleksi buku tentang pendidikan berapa? Ada berapa? Apa ya? Nggak banyak. Dibandingkan sama buku-buku yang lain? Ya itu. Oke. Ikiti. Itu gimana dong? Aku Buku tentang udah tafsir atau ilmu beli kurang. kitab ini, nggak beli sih, gratis. Aku ndak judul berapa? Banyak. Banyak. PDF online. Ya buku fisik dong. Ibu kasir. Oh, aku Fisik beli dong. ini. Qiraah Mubadalah yang lagi viral Ada dulu. berapa di antara Terus koleksi buku lainnya? berapa lagi ya? Ada tafsir sih pernah, tapi belum pernah dibaca. Tafsir apa itu? Tapi kalau banyaknya dikit dibandingkan yang lain. Masnya prodinya apa? Yes. Nah, buku-buku ekonomi atau syariah ada berapa perbandingannya? Animenya? Buku untuk pelajarannya. Ya, untuk bidang studinya. Yang dari awal aku ini. Yo, lebih banyak atau lebih sedikit dari buku-buku yang lain? Buku yang lain Di luar HES. Selain dari HES. Di luar HES. Selain dari HES no. Iya. Banyak kan mana? Banyak kan yang selain dari HES no. Iya kan? Iya, itu kan udah pasti kayak gitu. Ya, masalahnya Itu pasti yang salah ya, sebenarnya. itu makanya tuh. Makanya itu kesalahan umum. Aku juga Kesalahan itu umum. masalahnya. Aku baru belakangan ini mulai mengisi buku-buku pendidikan. Karena emang struktur kita ndak memungkinkan. Baik itu di perkuliahan misalnya atau di organisasi misalnya. Oh dijauhkan. Teman-teman sendiri malah. Jadi bergerak individual toh, pribadi toh. Nah, untuk memudahkan itu peer group. Makanya kalian mungkin bentuk di HES, PAI segala macam. Oh, tapi kita minatnya di pemikiran Islam misalnya. Mulai kalian koleksi buku-buku pemikiran Islam. Ya kan? Kalau nggak mampu beli, temannya bisa beli misalnya. Beli, teman bisa dipinjem. Pinjam gak tapi dibalikin. Atau semisal temennya udah baca terus dibedah, itu kan akselerasi toh. Kalian nggak harus capek-capek baca, tapi teman kalian baca kan uang kalian hemat, pikiran kalian hemat, waktu kalian hemat. Nah, gitu. Itu gunanya peer group. Kasihan temannya. dia daftar banyak Gitu. lah. Ada lagi mungkin terakhir. Kalau misalnya nggak ada kita tutup aja. Udah sih. Kalau udah, Nah, ini follow up dari ini sebenarnya bagus. Pembahasan ini agar di follow up, Mari dibikin follow up peer juga. group, bikin peer group itu ada Kalau aku nggak jalan. realisasinya. Misal ya, nih kita udah ada pembahasan gini. Nah, peer group ini pembahasan tentang tafsir, ekonomi Islam, pendidikan, itu dikumpulin. Yang mana tafsir, yang mana ini, yang mana nah, itu nanti dibikin diskusi gitu loh. Itu. Sekarang kita di sini tuh nggak ada diskusi tentang tafsir, udah ayat, misalkan ekonomi Islam, apa gitu tentang. Kita bahas ekonomi di Indonesia itu kan yang habis keluar dari penjara siapa itu? Sambung. Bukan. Yang ngebor-geborkan ekonomi Islam. Coki. Coki. Ekonomi Islam. Amir kalau nggak salah ada Amir-Amirnya ya. Tahu nggak sih? Padahal nggak tahu. Wah, ya Allah. Ini kan harusnya HES ini ada ini. Ya ekonomi Islam itu loh. Yang sampai bikin akun kedua gitu loh. Bukan takut sih. Ini ya sering di banned gitu loh. Amir kalau nggak salah ada itunya. Nah, gitu lah. Nah, tuh tentang pendidikan juga kayaknya nggak pernah ada pembahasan gitu loh. Gimana ini ketua bidang RPK-nya padahal PAI gitu. Nah, Besok ada bahas Ais. jurnalnya Pak Nah, mungkin itu sih pembahasan di akhir ini biar jadi dobrakan gitulah. Ada Mungkin tapi kan kalau kalian mau buat peer group sendiri nggak masalah. Tapi Abdu itu sudah punya SDM.
Abdu bisa kalian posisikan sebagai peer group kalau kalian mau dan mampu. Gitu. Udah nggak usah repot cari orang, nggak usah repot cari buku-buku sudah ada segala macam. Gitu. Tinggal dia aja, tinggal di follow up aja mungkin segala macam. Ya begitu, kurang lebih begitu yang tak sampaikan mungkin pada pertemuan kali ini. Mungkin setelah mungkin ada follow up tersendiri ya, silakan lanjutkan tentang penulisannya segala macam. Cuman aku betul-betul untuk akhir segala macam, mungkin untuk akhir ini dari 4 orang ini aku harap kalian ada tulisan tentang ini, tentang apa yang kalian dapatkan hari ini, minimal di media sosial. Minimal Aku udah bikin sih yang kemarin itu di mana di Word di laptop. Di-upload ya, Anda mau Facebook. ya itu mungkin kapan-kapan lah, tapi untuk pertemuan ini mungkin kalian harus buat ini tugas terakhir mungkin kan, silakan buat mau resume kek, mau apa yang kalian dapatkan kek, atau cuman sepotongnya kek, atau mungkin kalian saya mau bagi saya tentang peer group misalnya, Mas Hakim tentang peer group, Mas Farik siapa ya? Mas Farik siapa? Iya, Mas Farik. Mas Farik tentang siapa sih? Farik. Rafik. Rafik Ahmad Zaki. Ya, Singkatannya Farik. Mas Rafik tentang struktur penulisan misalnya. Terus Mbak Oso misalnya tentang yang lain, tentang ini. Jadi silakan ada tulisan untuk ini. Saya tidak batasi jumlah paragrafnya, saya tidak batasi bentuknya apa segala macam, itu terserah kalian. Yang penting ada satu keluaran tulisan. Di mana? Serah mana aja, sejauh minat kalian gitulah. Di Caption, nggak masalah. story WhatsApp. Story WhatsApp enggak masalah, enggak masalah. Oke, siap. Langsung gas. Mungkin itu aja yang mau tak Embun pagi. Bun pagi. embun sore gitulah. Kalau malam jadi kopi malam. Ini mungkin kita mau sampaikan pada teman kali ini, mungkin akan banyak kekurangan, terutama banyak kekurangannya karena aku juga enggak begitu pengalaman. Terus juga kalian tidak boleh berhenti di sini doang, kalian harus ikut kelas lain segala macam. Tapi ini menurutku pribadi, dan itu Kelas salah, lain ya. lagi berhenti, nggak tahu ini Ini- mentor reading. Ini bisa salah ya pendapatku pribadi, tapi menurutku pribadi tidak ada untungnya kalian ikut kelas menulis. Nggak ada manfaatnya ikut kelas menulis. Apalagi yang berbayar loh. Apalagi ini. Iya, bisa jadi. Kecuali kalian kecuali kalian punya dorongan untuk membaca. Karena percuma kalian ikut ikut kelas menulis sampai 100 pun, tapi kalau kalian tidak bisa baca, tidak mau menulis, nggak akan ada gunanya. Betul. Gitu. Makanya saya harap dengan ini bisa kalian nanti kalian akan terpantik lah sedikit lah atau segala macam lah. Itu harapannya seperti itu. Sudah tersadarkan tapi lumpuh tangannya. Ya gitulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dark sekali guys. Ini tak upload ya di YouTube. Wajar lah. Oke, terima kasih guys sudah menonton cuplikan akhir dari diskusi kepenulisan dari RPK, Riset Pengembangan Keilmuan, yang belum teriset. Hahaha. Wuhui. Paling yang nonton siapa sih? Ya nggak sih? Ya sih. Cukup sekian ya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Nggak bila sih, memang banyak kekurangannya. Hehehe. La ifisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya jaya jaya.